Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia meski kita masih belajar dari rumah ya. Nah, hari ini bersama Bu Ika akan melanjutkan cerita dari pekan kemarin ya. Hari ini kita akan membahas kisah Nabi Isa alaihissalam dan Ashabul Kahfi. Yang pertama, kita akan membahas kisah Nabi Isa alaihissalam. Diceritakan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Maryam mengandung seorang anak atas kehendaknya. Maryam dikenal sebagai perempuan yang taat beribadah dan menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kehamilan Maryam merupakan bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maryam sengaja mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Maryam hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya, saat yang ditunggu tiba. Wahai anakku Isa, aku sudah tidak sabar ingin melihat wajahmu. Maryam akhirnya melahirkan anaknya. Tampak seorang bayi mungil nan suci. Bayi laki-laki itu bernama Isa putra Maryam, sebuah nama yang diberikan oleh Allah. Setelah melahirkan bayi Isa, akhirnya Maryam kembali ke tengah-tengah kaumnya di Palestina. Namun saat kaumnya mengetahui bahwa Maryam membawa seorang bayi tanpa suami, tuduhan dan hinaan menyerangnya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya melalui perantara bayi Isa yang dapat berbicara. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Hah, dengar, bayi itu bicara. Dia memberikanku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dia, Allah, menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kagum dengan mukjizat bayi Isa yang dapat berbicara. Tuduhan mereka selama ini kepada Maryam sebagai perempuan pezina adalah tidak benar. Wahai Maryam, maafkan kami telah menuduhmu berbuat zina. Sungguh, kami termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Maafkan perkataan kami yang telah menyakiti hatimu. Nabi Isa alaihi salam diutus Allah berdakwah kepada kaumnya untuk kembali ke ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pada masa ini, Bani Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi sangat menentang dakwah Nabi Isa. Walaupun Allah telah menganugerahkan mukjizat sebagai bukti kenabian Isa, pengikut beliau hanya sedikit. Nabi Isa hidup satu zaman dengan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya diutus lebih dahulu untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa. Sepeninggal Nabi Yahya, Bani Israel dan Yahudi kembali kepada tabiatnya. Mereka hanya taat ketika Nabi datang. Setelah itu kembali ingkar. Bahkan sejak Isa masih dalam buayan, mereka berencana untuk membunuhnya. Sementara itu, kehidupan Isa dan ibunya penuh dengan ancaman dari kaumnya. Akibatnya mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Isa tumbuh dengan pengasuhan yang baik. Selama itu pula, Isa mempelajari berbagai ilmu
sampai akhirnya beliau dewasa dan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Isa sangat sedih melihat kaumnya yang telah melupakan Allah. Mereka hanya mempercayai ajaran dari nenek moyang mereka, penyembah patung anak sapi. Hari demi hari dilewati Nabi Isa dengan berdakwah kepada kaumnya. Beliau membantu menyelesaikan permasalahan kaumnya atas izin dari Allah. Beberapa mukjizat Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu, aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan kamu simpan di rumahmu. Wahai kaumku, apakah tidak cukup sebuah bukti ini bagi kalian? Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa melalui mukjizat yang diberikan Allah, hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. Nabi Isa tidak pantang menyerah melihat kenyataan bahwa pengikutnya masih sangat sedikit. Beliau tetap sabar dan mendoakan kaumnya yang telah menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa dengan memberikan para pengikut dan penolong setia yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Nabi Isa alaihi salam berdakwah kepada kaumnya dengan dibantu oleh Hawariyun. Ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu dakwah Nabi Isa sangat tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa atas permintaan Hawariyun. Wahai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memenuhi permintaan para pengikut setianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa. Lain halnya dengan kaum Yahudi. Mereka sering meremehkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para nabi. Maka dari itu, keimanan sulit menancap dalam hati mereka. Maka saat datang Nabi Isa menyampaikan ajaran kebenaran, mereka memusuhinya. Nabi Isa alaihi salam selalu berdoa kepada Allah untuk menghadirkan keimanan di hati kaum Bani Israel dan Yahudi. Semata satu tujuan dari dakwah beliau adalah mengabarkan tentang kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Ajaran Nabi Isa yang ditentang oleh kaum Yahudi adalah tentang riba, yakni mendapatkan tambahan keuntungan dengan cara yang curang. Pada masa itu, sekitar tahun 63 sebelum Masehi, negeri Palestina berada di bawah kekuasaan Romawi yang kejam. Setiap orang yang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan akan dijatuhi hukuman salib. Sementara itu, beberapa orang Yahudi sedang berdiskusi untuk melenyapkan Nabi Isa alaihi salam. Mereka berpikir untuk membunuh Nabi Isa dengan cara menghasut pihak kerajaan. Alhasil, Nabi Isa dicari-cari oleh tentara Romawi. Sementara itu, Nabi Isa bersama Hawariyun telah bersembunyi ke tempat yang aman. Namun sayangnya, ada salah satu pengikut Nabi Isa yang tergiur dengan hadiah sayembara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Isa, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Akhirnya tentara Romawi membawa Yudas Iskariot yang wajahnya telah diserupakan oleh Allah seperti Nabi Isa dan menyalibnya. Selanjutnya adalah kisah Ashabul Kahfi. Pada zaman dahulu,
Di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini. Apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga. Apalagi raja tidak segan untuk membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Keesokan harinya, 7 orang pemuda saleh meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah menunjukkan kuasa-Nya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda saleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Terdengar bunyi perut keroncongan. Aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda di dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke-1 mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Ketika sadar menjadi pusat perhatian, kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda asing tadi kepada sang raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sesampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai Baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dicyanus itu sungguhan ada. Bawa aku ke sana wahai pengawal. Baik Baginda. Sesampai di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran di antaranya. Pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang memperjuangkan keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita pekan ini selesai. Kurang lebihnya Bu Ika mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.